Dengarkan sama-sama curhat yang belum selesai dari Pak Wisnu. Silakan, Pak. Pak Wisnu, apakah Anda tahu bahwa nanti dulu waktu Anda masih berpacaran atau dalam masa PDKT, apakah dia memiliki potensi untuk menjadikan Anda bapak rumah tangga? Dulu pernah sekali saya diingatkan sama teman saya, kalau kamu pacaran sama orang yang tinggi, cita-citanya untuk mengejar karir, pasti kamu akan menjadi bapak rumah tangga. Karena saya melihat istri saya ini sering lembur, Pak Mario, ketika kami pacaran. Jadi saya tuh jemput. Kalau udah malam saya telat, saya dimarahin, kenapa kamu nggak jemput? Saya kan sudah beritahu ada rapat hari ini. Ya sudah, saya bangun untuk jemput istri saya, maksudnya pacar saya gitu. Terus dari situ saya membiarkan teman-teman saya bilang, kamu kalau kayak gitu terus akan menjadi bapak rumah tangga, coba aja deh. Seperti itu. Ternyata betul ya? Ya, saya mulai belajar Pak Mario memang, menjadi ibu rumah tangga itu begitu berat. Jadi alangkah baiknya saya mencoba gitu. Dan bagaimana nanti dulu. Ibu rumah tangga saja menjadi ibu rumah tangga tidak mudah. Ini seorang bapak mau jadi bapak rumah tangga. Anda mau mencoba memang? Iya, saya mau mencoba untuk menjadi bapak rumah tangga, bagaimana bisa merawat anak juga, bisa untuk memberikan yang terbaik buat anak tanpa dia harus kerja juga gitu. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Mario, apa fungsi seorang ibu di rumah gitu? Oke, Pak, sekarang saya tanya. Sampai kapan Anda akan menjadi bapak rumah tangga? Dalam artian istri akan bebas membangun karir, lalu Anda di rumah, pasti nanti karir Anda terpotong, terlemahkan karena harus membagi waktu dengan kebutuhan anak. Belum nanti ngantar sekolah, Pak. Waktu dia playgroup, waktu hari pertama sekolah kan pintunya tidak boleh ditutup, gitu kan? Anaknya supaya kelihatan bapaknya, gitu. Lalu Anda duduk sama ibu-ibu di playgroup. Iya toh? Iya, Pak. Yang lain bicara soal bekel, macam-macam, soal ini itu. Bapak bicara tentang apa di situ? Coba. Sampai kapan Anda melihat masa depan Anda sebagai bapak yang berperan sebagai ibu, padahal ada ibunya? Sampai si istri melihat benar-benar ketulusan seorang bapak merawat anaknya. Apakah dia punya kemungkinan mengerti? Sambil berjalannya waktu, Pak Mario. Sambil berjalannya waktu. Bapak, apakah Bapak orang yang mudah berubah? Mudah mungkin. Kalau mudah, padahal dia punya potensi untuk mendahulukan karir daripada keluarga. Kalau mudah, Anda diperlakukan seperti wanita, Anda bertahan. Orang yang sulit berubah mengharapkan orang lain berubah. Kebodohan paling umum di dalam cerita cinta dan keluarga. Orang susah berubah mengharapkan orang buruk berubah. Apakah dia akan berubah? Sambil berdoa, Pak Mario. Bayi itu pengubah segala sesuatu. Laki-laki yang biasanya tidak suka pulang, begitu punya bayi sering pulang. Karena secapek apapun begitu kita baring di sebelah bayi, hilang. Udah pernah merasakan tuh yang punya anak? Hilang capek. Kok ada ibu yang melahirkan anaknya bisa ikhlas ngelembur untuk uang 1 juta, 2 juta. Tapi harumnya wangi badan bayi itu ditinggalnya. Kalau Anda punya istri yang menyuruh Anda ngurus anak, apa yang Anda lakukan? Saya cariin baby sister. Sih, jawaban cerdas bisa datang dari tempat-tempat yang tidak kita duga. Dia berperilaku seperti korban. Jadi disuruh ngurus anak, diurusnya. Padahal dia bisa buat ada babysitter. Ya, anaknya kalau nangis, bosan, dia ajak naik odong-odong.
Iya toh? Iya. Iya. Just see. Nah, Bapak, apakah Bapak akan lebih berbahagia apabila istri Anda tipe yang mendahulukan anak dan suaminya daripada pekerjaannya? Sangat berbahagia. Kira-kira itu terjadi kapan? Menurut Anda apakah akan terjadi? Memang tidak ada yang pasti, tetapi kelihatannya kalau dari pacaran saja sampai menikah, sampai punya anak 11 bulan loh ya, bisa ditinggal ngelembur, kelihatannya sulit untuk melihat anak dan suaminya sebagai pengubah perilakunya. Jadi apa kesimpulan Bapak? Terus bersabar dan mengikuti saran Pak Ikhlas ini. Ada wanita yang mau menasehati Ibu. Nama saya Laila. Menurut saya, sebaiknya Bapak harus lebih tegas dan menyuruh istrinya untuk mengurus anak dulu, baru menggantikan posisi Anda sebagai pencari nafkah. Harusnya seperti itu, karena tugas seorang istri itu kan mengurusi keluarganya dulu, bukan mencari nafkah. Itu aja, terima kasih. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Ada ibu yang lain? Yes, Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Agustina dari Bekasi. Saran saya untuk Bapak ini kemungkinan ada beberapa hal yang terjadi di dilema di kehidupan kita gitu ya. Karena kadang-kadang memang seorang istri tidak dipungkiri bahwa dia bisa berpenghasilan lebih tinggi. Satu. Jadi mungkin kalau dilihat dari Bapak ini, kalau istrinya harus berhenti kerja, dia sementara harus menghidupi adik-adiknya, sepertinya juga satu dilema gitu ya. Jadi saran saya adalah, kebetulan saya juga bekerja, ya alhamdulillah tidak harus seharian, karena saya instruktur bahasa asing. Jadi kita juga punya dilema yang sama saat itu, tapi kita bicarakan. Pilihan salah satunya adalah, yang tidak bisa dihindari adalah pengasuh. Tidak harus babysitter, tapi kita bisa mencari orang-orang terdekat yang bisa membantu, atau kita menggaji orang lain dengan kita pantau. Super. Itu saran saya, terima kasih. Super sekali, terima kasih. Betul-betul kesimpulannya adalah keputusan suami. Sekarang, Anda yang simpulkan. Apakah istrinya mengambil kesempatan dari kelemahan beliau? Beliau ini termasuk suami yang kuat atau yang lemah? Oke, pemaaf atau pengalah? Pengalah. Oke, menuntun atau berserah? Berserah. Dan memang wanita yang controlling cocok dengan laki-laki yang submissive. Submarine, kapal selam ke bawah, ini submissive, mengalah. Suami istrinya controlling. Kalau dia kuat, akan terjadi banyak pertengkaran sampai kedua-duanya menyesuaikan diri. Nah, istri Bapak itu paling cocok menikah dengan orang seperti ini. Karena dijamin istri Bapak akan kebingungan. See? So, Bapak, saya hanya akan ingatkan bahwa masa depan Bapak adalah masa depan yang akan semakin mengalah. Akan semakin mengalah. Kalau dugaan Ibu adalah karena istri menghasilkan lebih banyak, Anda akan semakin lemah. Karena tidak mungkin Anda membangun karir dengan pendapatan hebat kalau dia meninggalkan anak dan istri, anak dan suami karena uang, Anda akan semakin tidak penting di matanya. Karena Anda semakin tidak menghasilkan. So, betul-betul pikirkan, karena istri juga menonton program ini. Mertua, teman yang mengatakan Anda akan jadi bapak rumah tangga itu benar. Dia bilang harusnya aku jadi peramal. Ya, dan berikutnya Anda masih muda sekali. Umur berapa, Pak? 22. So, Pak, simpulkan. Kapan Anda akan melamar dia?
Oh, paling saya udah beritahu bahwa 27 saya menikah. 27 tahun. Iya. Anda katakan gini, Dek, aku umur 27 menikah. Gitu. Iya. Dia pernah bertanya, kan kakak saya kan ada 2. Ada 2. Dia pernah bertanya, apakah saya mau menunggu sampai nenek-nenek? Gitu dia. Oh, dia bilang gitu? Iya. Artinya itu apa, Pak? Mau dilamar begitu, Pak? Iya. Aduh. Loh, baru tahu dia. Itu artinya dia ingin dilamar. Masih kuliah sih, Pak. Lah, nggak apa-apa. Tunggu kuliahnya selesai tapi segera lamar. Wanita kalau sudah mengatakan, apa kamu akan tunggu aku sampai nenek-nenek, itu artinya minta dilamar. Bukan diajak naik odong-odong aja begitu. Wanita yang baik itu lebih menghargai laki-laki yang tegas melamarnya, Pak. Daripada yang bicara cinta macam-macam, tapi banyak alasan. Kalau Bapak kan nggak banyak alasan, toh? Nggak banyak. Nggak. Nggak banyak. So, kalau gitu kapan Anda melamar? Mungkin ini masalahnya, masalah karir masih dibangun, Pak. Masih dalam tahap pembangunan karir. Jadi kalau masalah lamar nanti urusannya repot. Oke, saya hanya mengganggu beliau, oke? Karena satu, wanita itu kelihatannya mencintai Anda, Pak. Ya toh? Iya. Kan di Kebumen kelihatannya sudah tidak ada laki-laki lebih baik lagi. Paling tidak di sekitar wilayah alun-alun itu, oke? Lu di sini lu. Hey. Ya, no. Berarti dia mencintai Anda. Anda diberkati sekali oleh Tuhan karena ada wanita baik yang diinginkan banyak orang mencintai Anda. Dan dia bertanya, memberikan indikasi dia ingin dilamar. Jadi kalau mulai dari sekarang, jangan sia-siakan harapannya, Pak. Paling kasihan wanita baik, mengharapkan laki-laki baik, lalu menyepelekannya. Dia bukan wanita yang berencana menindas Bapak dalam pernikahan. Ya. Jadi pulang nanti kasih hadiah. Oke, wanita itu suka, belum Anda bisa belikan rumah, kasihkan bunga. Kan di Metro TV ini banyak bunga di luar situ. Oke, dalam perjalanan sabut satu gitu. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan Anda nanti karirnya baik dan menikah dengan baik. Amin. Dan Bapak mudah-mudahan Tuhan mengirimkan kekuatan di hati untuk tegas. Ya? Iya, Pak. Good. Kita semua berhak untuk bahagia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sudah sama-sama kita dengar curhat dari Pak Ikhlas dan juga Pak Wisnu. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Dan kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Saksikan terus Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Jadi kalau hukumnya wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya, ada wanita baik yang dijodohkan dengan laki-laki tidak baik karena yang wanita baik maksa. Mendekati wanita, berikan janji kepada mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, janji seperti apa, Pak, yang akan kita berikan kepada wanita yang membuat mereka tertarik pada kita? Super Mas Ilbram. Yuk kita urut dulu ya, bahwa wanita tidak tertarik dengan janji yang kecil. Kalau dijanjikan kecil, dia bilang simpil, gitu. Gak mau dengar. Dia tertarik kepada janji yang besar. Itu sebabnya laki-laki terpaksa berbohong. Nah, yang salah siapa? Yang berbohong, yang berbohong. Wanita tidak pernah salah. Oke? Nah, yuk kita lihat memes ya sekarang. Wanita itu seperti anak-anak, tidak bisa mendengar janji. Dia langsung percaya dan menagih setiap hari. Hayo, jangan pernah bicara apapun di luar kemampuan Anda. Oke? Yang aman mengatakan sesuatu yang terlalu besar adalah yang belum menikah.
Karena dia tidak punya kewenangan mengharuskan. Tapi kalau sudah menikah, Anda janji besar, ingat ya, dia itu berdiri di sebelah Anda sebelum Anda bangun tidur. Dia melek langsung bilang, ayo. Gitu kan? Tapi itu indahnya wanita. Buat dia spark gitu, berpercik dengan api harapan dengan janji-janji. Hanya bedanya janji Anda harus berupa doa yang keberhasilannya karena Anda lakukan bersama. Bukan sendirian. Bersama. Nah, tidak mungkin satu anak yang dilahirkan sebagai wanita yang membawa rezekinya sendiri. Laki-laki yang dilahirkan yang membawa rezekinya sendiri lalu bersatu dalam perintah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Oke, so kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bahagiakan wanita Anda. Berjanjilah membuat dia berharap, lalu lapor secara khusus kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon maaf tadi sudah terlanjur janji. Dia akan menyiksaku kalau tidak tercapai. Bantu aku Tuhan, begitu. Itu yang mengundang kasih sayang Tuhan. Lalu memerintahkan semua malaikat untuk memudahkan rezeki. Amin. Berarti berjanji kepada istri itu ada baiknya. Menaruh kita dalam keterpaksaan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, menikahlah, lalu muliakan dia. Niatkan memuliakan dia supaya Anda dimampukan oleh Tuhan. Niatkan memuliakan dia supaya kita dimampukan Tuhan. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan dari sahabat super. Saya persilahkan. Ibu, boleh? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Saya Sri Mulyati dari Jakarta. Ya, Ibu. Tadi udah sering diungkap bahwa pria yang hebat adalah yang membahagiakan wanitanya. Betul. Dalam hal ini istrinya. Yang saya tahu persis ada seorang wanita yang sungguh sangat-sangat dikecewakan oleh suaminya. Okay. Dalam artian suaminya itu punya banyak sekali kata-kata yang sangat merobek perasaan istrinya dan istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana pendapat Pak Mario dalam hal ini? Apakah istri tersebut harus meninggalkan suaminya yang seperti itu ataukah tetap bertahan mengharapkan balasan dari Allah, padahal setiap manusia itu berhak bahagia. Sekian Pak Mario, terima kasih, salam super. Ibu tetap berdiri. Ibu mohon tetap berdiri. Ibu, sudah berapa lama wanita ini menikah? Sekitar 20 tahun lebih. Oh my God, 20 tahun. Saya mau bacakan satu. Saya langsung cek di sini dasar dari pernikahan. Banyak pernikahan yang menjadi bermasalah dan buruk karena berdasarkan rasa kasihan, bukan cinta. Apakah itu cinta? Sepertinya tidak bisa membedakan apakah itu cinta atau kasihan. Apakah dia orang yang lemah? Sangat. Kalau orang bertahan dengan orang lemah yang sangat kasar bicaranya, itu cinta atau kasihan? Kasihan. Good. Tapi setelah 20 tahun, itu kasihan atau kelemahan berpikir? Setahu saya banyak pertimbangan yang teman saya itu ambil karena mungkin orang tua, anak-anak yang sudah semakin dewasa, dan mungkin juga sendiri itu dengan sebutan janda itu ada stigmanya. Ya, begitu. Super sekali. Begini Ibu, ini loh, kalau balon yang namanya Zeppelin itu loh, kalau Ibu pegang talinya waktu Zeppelin berangkat, Ibu tergantung di sini, Ibu loncat melepaskan talinya waktu 3 meter atau menunggu 120 meter. Banyak orang menunggu 20 tahun. See? Kalau sudah 20 tahun ya memang pegangan Bu, sudah 120 meter. Itu kalau jatuh kita jadi strawberry jam. So, Ibu berhak untuk berbahagia. Nah, alasan bagi kebahagiaan Ibu sekarang lebih luas karena Ibu punya anak.
Orang tua tidak ada masalah. Orang tua akan menyesuaikan diri dengan anaknya yang bercerai dan lebih berbahagia. Anak-anak mungkin beda. Karena selemah apapun sang ayah, dia tetap pahlawan bagi anaknya. Dan kalau kehidupan ibu adalah berbakti bagi kebahagiaan anak di masa depan, mungkin bisa dimengerti. Tetapi, kembali kepada hak ibu untuk berbahagia. Jadi kalau hukumnya wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya, ada wanita baik yang dijodohkan dengan laki-laki tidak baik karena yang wanita baik maksa. Dulu pasti sudah ada nasihat untuk melarang ibu. Tapi dibantah. Mohon maaf, saya tidak bisa memutuskan atas nama ibu, tetapi ibu berhak untuk berbahagia. Itu. Terima kasih Pak Mario. Super Pak Mario. Kita break sebentar, masih ada satu lagi segmen kebersamaan kita dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Kalau dia tanya, siapa yang salah? Aku. Kan? Terus dia tanya, sudah tahu salahnya? Enggak. Wanita, tidak pernah salah pertanyaan saya kepada Pak Mario setelah pembahasan begitu banyak mengenai apa yang harus laki-laki lakukan terhadap wanita. Jadi bagaimana Pak untuk mengerti wanita caranya Pak Mario? Kok mintanya seperti memohon banget. Mungkin sekaligus Pak Mario bisa memberikan jawaban juga bagaimana cara untuk membahagiakan istri Pak. Ah, super sekali. Kalau mau lebih mencintai istri, perhatikan wajahnya waktu tidur. Wanita itu paling baik wajahnya waktu dia tidak sadar. Perhatikan, lihat tuh wanita itu bersedia meninggalkan keluarganya untuk ikut kita. Bersedia meninggalkan laki-laki lain yang mungkin lebih ngerejekeni, lebih mukti, lebih menyejahterakan. Tapi ikut kita. Wanita itu telah mengorbankan banyak hal untuk menjadi istri kita, menua bersama kita yang belum tentu kita sejahterakan loh. Cintai dia. Nah, yuk kita lihat meme-nya nih. Sebetulnya wanita tidak ingin dimengerti. Wanita ingin dicintai. Nah, di dalam mencintainya itulah Anda diharuskan mengerti semuanya. Anda nggak bisa melarikan diri. Oke, wanita ingin dimengerti apa? Satu, bahwa dia adalah ibu dari anak-anak kita. Tuh. Hadiah terbaik bagi anak-anak adalah mencintai ibu mereka. Bagaimana hormatnya Anda kepada ayahanda yang memuliakan ibu dan betapa kita kecewanya melihat ayahanda kasar kepada ibunda. Lihat, telah banyak toh bahkan cerita-cerita orang biasa mendadak menjadi kriminal yang kejam sekali karena ibunya dilukai oleh orang lain. Marco tadi malam bertanya, jadi itu ada pemain bola mukul orang yang menghina ibunya. Gitu. Wasit memukul pemain. Dan wasitnya dimaafkan karena menghina ibunya. Kalau aku main bola dihina, mami dihina bagaimana? Daddy, Marco, hormati ibunya dia juga. Kalau kamu membalas menghina, kamu sama-sama tidak menghormati ibunya. Anaknya tidak mengerti sopan santun, tapi ibunya orang baik. Iya toh? Jadi kalau orang menghina ibu kita tahu ibu kita tidak begitu. Jangan membalas menghina ibunya karena ibunya orang baik. Coba itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pengertian tentang wanita. Di dalam pengertian tentang wanita itu ada banyak pelajaran. Wanita itu tiang negara. Muliakan ibu 3 kali sebelum kita muliakan ayah. Bukankah di situ ada pelajaran bahwa laki-laki yang gagah itu tidak terusik oleh permintaan, oleh tuntutan, oleh rewelnya wanita. Oleh tidak mau bicara padahal maksudnya gitu. Dia bicara tentang bulan maksudnya matahari. Iya toh? Dia bilang sampai kamu biarkan aku sampai jadi nenek-nenek gitu. Kan maksudnya minta dilamar. Ya toh? Nah, wanita itu berperang dengan harkatnya, yaitu gini. Wanita pantang menyatakan cinta. Padahal laki-laki sangat terhormat kalau dia tidak tahu wanita ini mencintainya, lalu dia bilang, "Boy, gitu, gua ada hati sama lu." Gitu. Kan laki-lakinya kaget, dia bilang, "Oh, mohon maaf selama ini aku tidak memperhatikan kebaikanmu, aku kira kebaikan asli bukan karena mencintaiku."
Oh ternyata kamu baik dan mencintaiku. Kalau begitu, segera setelah aku umur 22, aku lamar kamu, lalu jadilah engkau wanita pujaanku, kemudian kita menikah setelah Rabiul Awal. Di mana? Di alun-alun Kebumen. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Langsung saya berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Sahabat Super yang hadir di studio Metro TV, angkat tangan Anda. Silakan. Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andar dari Bandung. Dari Bandung, bukan main. Dalam malam ini dengan topik wanita tidak pernah salah, saya ingin bertanya, berarti kan kita sebagai lelaki harus mengerti dan mengalah gitu. Tapi sampai kapan gitu kita harus seperti itu gitu, mengalah kepada wanita? Selamanya, Pak. Dan mungkin bagaimanakah caranya yang elegan gitu mungkin untuk kita mengalah tapi tidak seperti orang yang salah gitu. Terima kasih Pak Mario. Salam Super sekali, terima kasih. Kita semua laki-laki dilatih menjadi aktor, Pak. Jadi waktu disalahkan padahal kita benar, itu kita harus berperan sangat baik. Jadi kalau dia tanya, siapa yang salah? Aku. Kan? Terus dia tanya, sudah tahu salahnya? Enggak. Oke? Karena wanita yang baik tahu Anda tidak salah. Tapi dia semakin mencintai Anda kalau Anda bersedia mengalah. Laki-laki itu hebat, besar, kuat, batu hitam rata besar. Tidak goyah kalau ada wanita kecil menari di atasnya. Bilang enggak salah kamu. Itu biarkan kita itu gagah. Masa laki-laki kalau marah sama seperti wanita, jerit-jerit, nyakar-nyakar, ngambek, diem gitu. Laki-laki yang gagah, gitu kan? Bahkan kalau terpukul seperti wayang, tuh, gitu. Nah, enak. Suka sekali ya bahasan tentang wanita tidak pernah salah. Satu, Anda wanita yang menikmati bahasan ini. Dua, laki-laki yang tertawa dalam penderitaannya. Jadi kesimpulannya, dalam wanita tidak pernah salah, itu jangan diambil letter leh bahwa wanita tidak pernah salah. Kata-kata wanita tidak pernah salah itu sebetulnya banyak salahnya. Cuman itu kan laki-laki yang bicara, laki-laki yang ikhlas. Gitu. Laki-laki yang bilang, sudahlah, keluargaku tanggung jawabku, salah benar aku yang salah. Pemimpin itu begitu, right or wrong, you are the leader. Gak boleh ada pemimpin menyalahkan anak buah. Aku yang salah, aku yang milih dia. Aku yang salah, kalau dia tidak bisa, aku yang tidak melatihnya. Berarti suami juga begitu. Right or wrong, this is my family. Nah, Ibu Lina bisa mungkin memutuskan bekerja, padahal dia MBA, finance, umur 22 tahun di Amerika. Bisa dia bekerja, tetapi saya bilang, uang berapapun yang you cari, yang love cari, bisa aku cari. Stay with me, manage me. Coba kalau laki-laki begitu, jangan pergi, dekatlah aku, biar aku yang cari. Tuhan itu rezeki itu seperti bejana berhubungan, istri suami. Kalau tidak dicari istri, di suami ada. Nah, banyak suami minder karena gaji istrinya kebetulan besar. Banyak istri sombong karena kebetulan gajinya lebih besar. So, di dalam topik ini sebetulnya adalah untuk laki-laki. Topiknya wanita tidak pernah salah, ini untuk laki-laki. Ikhlaslah kalau Anda laki-laki, ambil tanggung jawab pribadi bahwa Anda yang membenarkan keluarga. Itu. Ambil tanggung jawab pribadi bahwa laki-laki yang membenarkan keluarga. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai lain waktu di Mario Teguh Golden Ways.